Kita lanjut. Contoh yang nomor 2. Di situ datanya ada 3, 5, 6, 10, dan 11. Lalu kita akan mencari dari rata-rata sampai dengan simpangan baku, ya. Jadi misalkan yang pertama kita cari rata-ratanya dulu. Kemarin rata-rata atau X bar itu sama dengan jumlah dari data, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 11 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Maka di sini sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, kita sudah ketemu rata-ratanya sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mencari median. Median itu merupakan nilai tengah. Nah, untuk cara mencari mediannya bisa juga dengan cara mencoret-coret, ya. Karena di sini posisinya datanya cuma sedikit. Jadi kalau kanan dicoret 1, maka kiri dicoret 1. Kanan dicoret 2, kiri dicoret 2. Nah, berarti dari sini terlihat bahwa yang tidak dicoret ini atau nilai tengahnya, dia median, berarti sama dengan 6, ya. Bu Nur tulis di sini mediannya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari modus. Yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, Bu, kalau di sini nilainya cuma satu-satu segini gimana? Ya berarti modusnya ada 3, 5, 6, 10, dan 11. Ya, karena yang sering muncul di situ adanya satu-satu, 3-nya ada 1, frekuensinya, 5-nya juga ada 1, hingga 11-nya juga ada 1. Selanjutnya, setelah mencari modus, yaitu mencari kuartil. Nomor 4, mencari kuartil. Tadi kuartil 2 atau kuartil tengah, Q2 itu sudah ketemu 6. Nah, lalu kalau mencari Q1 sama Q3 bagaimana caranya? Ya, kita tulis lagi. Di sini ada 3, 5, 6, 10, 11. 6 ini tadi dia adalah Q2. Berarti untuk mencari Q1 dia posisinya adalah di tengah-tengah data ini. Cara mencarinya gimana? Berarti tinggal Q1 sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Q1 sama dengan 4. Lalu yang di sini juga sama. Q3-nya ada di tengah-tengah, ya. Berarti sama dengan 10 ditambah 11 per 2. Yaitu sama dengan 10,5. Itu untuk kuartil. Setelah kuartil, misalkan kita akan mencari jangkauan. Jangkauan sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Berarti di sini maksimumnya adalah 11, minimumnya adalah 3. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Setelah jangkauan ada hamparan. Hamparan itu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Tadi Q3-nya 10,5, Q1-nya 4, berarti di sini sama dengan 6,5. Setelah hamparan, kita mencari simpangan kuartil.
Berarti nomor 7 itu mencari QD, simpangan kuadril itu setengah dari hamparan. Berarti setengah dari 6,5. Berarti di sini sama dengan 3,25. Yang ke-8 setelah simpangan kuartil, misalkan kita cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu XI dikurangi X bar per N ya kemarin. Jadi di sini tinggal Bu Nurul tulis harga mutlak dari 3 dikurangi rata-ratanya 7. Ditambah harga mutlak dari 5 kurangi 7. Ditambah harga mutlak 6 kurangi 7. Ditambah 10 kurangi 7. Ditambah harga mutlak dari 11 dikurangi 7 per banyaknya data yaitu 5. Berarti di sini sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4 per 5. Berarti sama dengan berapa di sini? Sama dengan 14 per 5. Itu simpangan rata-ratanya. Nah, setelah mencari simpangan rata-rata, yang ke-9 yaitu kita akan mencari ragam atau variansi ya. Jadi, tinggal kita masukin kayak mencari simpangan rata-rata lagi. Sigma variansi kuadrat itu sama dengan tinggal 3 kurangi 7 dikuadratin ditambah 5 kurang 7 dikuadratin ditambah 6 kurang 7 dikuadratin ditambah 10 kurang 7 dikuadratin ditambah 11 dikurangi 7 kuadrat per N. N-nya berapa di sini? Tadi N-nya diganti dengan 5 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita cari. Di sini sama dengan 16 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 4 per 5 itu sama dengan berapa di sini? Oh iya, 11 dikurangi 7 itu 16 ya, bukan 4. Berarti 32 ini 46 sama dengan 46 per 5. Nah, tinggal yang ke-10 kita akan mencari simpangan baku atau sigma sama dengan akar dari sigma variansi yaitu akar dari 46 per 5 gitu. Itu untuk mencari simpangan baku. Untuk selanjutnya misalkan akan dicari desil ya. Jadi untuk desil itu nanti dicarinya dengan cara DI itu sama dengan datum ke I dikalikan N ditambah 1 per 10. Dengan I-nya itu dari 1 sampai 9. Contohnya masih sama di nomor 2, misalkan desil ketiga ya. Akan dicari nomor 9 itu adalah D3. Berarti kita cari dulu yang di sini ya. Jadi I-nya diganti 3, di situ adalah datum 3 kali N-nya tadi 5 ya. 5 ditambah 1 dibagi 10. Berarti di sini 3 kali 6 18 per 10 itu sama dengan 1,8. Nah, kalau misalkan terjadi 1,8 gini gimana Bu caranya?
Nah, berarti nanti D3-nya itu sama dengan data ke-1 ya, karena di sini 1, lalu ditambah dengan sisanya berapa? 0,8. 0,8 dikalikan data kedua dikurangi data pertama. Berarti di sini data pertama tadi berapa? 3. Berarti 3 ditambah 0,8 dikalikan data keduanya yaitu 5 ya. Berarti tinggal 5 dikurangi 3. Nah, berarti di sini kalau dihitung sama dengan 4,6. Itu adalah desil ketiga. Kalau misalkan ke yang lainnya, berarti misalkan Bu Nurul akan cari D5. Ya, berarti I-nya itu diganti dengan 5. Berarti di sini nanti datum 5 kali 5 ditambah 1 per 10. Berarti 5 sama 10 dicoret, 6 bagi 2 sama dengan 3. Itu artinya D5 sama dengan data ke-3. Data ketiga berapa? 1, 2, 3, 6. Berarti benar kalau desil 5 itu adalah data ketiga. Nanti kalau misalkan ingin mengetahui persentil juga sama. Nah, selanjutnya kita cari persentil ya. Jadi kalau desil itu per 10, kalau persentil itu pernya adalah per 100. Masih di nomor 2, tadi nomor 2 datanya adalah 3, 5, 6, 10, dan 11. Jadi 3 ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Misalkan kita akan menentukan persentil ke-75 ya. Berarti kalau persentil ke-75 itu adalah P75. Kita cari dulu datumnya gimana. Berarti 75 di sini nanti ditulis seperti tadi, datum 75 dikalikan N plus 1 berarti 6 tambah 1 per 100. Nah, dibagi 25 di sini 3, di sini 4 ya. Berarti di sini sama dengan 3 kali 7 per 4. Berarti sama dengan tadi datanya ada, tadi datanya ada 5 ya. 5 tambah 1 itu berarti 6. Berarti tinggal di sini bisa dicoret, ini 2, di sini ada 3. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, di situ artinya P75 itu sama dengan data ke di sini 4, data keempat ditambah sisanya berapa? 0,5. Berarti di sini 0,5 dikalikan data kelima dikurangi data ke-4. Berarti di sini X4-nya 10 ditambah 0,5 dikalikan 11 kurangi 10. Nah, berarti berapa di sini? 10, di sini 1, 10 setengah, 10,5. Itu data ke-75. Misalkan lagi data ke-45 misalkan, persentil 45. Berarti di sini nanti jadi datum 45 ya, lalu dikalikan 5 ditambah 1 per 100. Misalkan ini dibagi 5 9, di sini dibagi 5 20. 9 kali 6 per 20, ini jadi 10, di sini jadi 3.
Berarti 27 per 10 sama dengan 2,7. Berarti nanti persentil 45 itu adalah data kedua ditambah sisanya berapa di sini? 0,7. Berarti 0,7 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua. Data keduanya yaitu 5 ditambah 0,7 kali data ketiganya 6 kurangi 5. Berarti 5,7. Itu untuk menentukan tadi desil lalu persentil.